Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayunanda Nabila dari kelas MPI 2A nomor absen 4. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang teori dan konsep objek material dan objek formal ilmu manajemen pendidikan Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Pengertian objek material dan objek formal. Ilmu pengetahuan adalah kumpulan pengetahuan. Kumpulan pengetahuan untuk dapat disebut ilmu pengetahuan haruslah memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, yaitu objek material dan objek formal. Mapan tidaknya suatu bidang ilmu, termasuk ilmu manajemen pendidikan Islam, ditentukan oleh dasar teori metodologi dan praksis yang ditetapkan dalam objek formal dan objek materialnya. Objek material filsafat adalah segala sesuatu yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik materi konkret, fisik, maupun yang material abstrak dan psikis. Termasuk pula pengertian abstrak, logis, konsepsional, spiritual, dan nilai-nilai. Dengan demikian, objek filsafat tak terbatas, yakni segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Objek material filsafat adalah segala yang ada. Segala yang ada mencakup ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Objek material yang sama dapat dikaji oleh banyak ilmu lain-lain. Ada yang tampak adalah dunia empiris, sedangkan ada yang tidak tampak adalah alam metafisika. Sebagai filosofis, membagi objek material filsafat ada 3 bagian, yaitu ada dalam alam empiris, yang ada dalam pikiran, dan yang ada dalam kemungkinan. Objek material filsafat ilmu adalah pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan yang telah disusun secara sistematis dengan metode ilmiah tertentu sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Dalam gejala ini jelas ada 3 hal menonjol, yaitu manusia, dunia, dan akhirat. Sedangkan objek formal filsafat ilmu adalah sudut pandang dari mana sang subjek menelan objek materialnya, misalnya objek manusia yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, diantaranya psikologis, antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Objek formal filsafat ilmu adalah hakikat ilmu pengetahuan, artinya filsafat ilmu lebih menaruh perhatian terhadap problem mendasar ilmu pengetahuan, seperti apa hakikat ilmu pengetahuan, bagaimana cara memperoleh kebenaran ilmiah, dan apa fungsi ilmu itu bagi manusia. Problem inilah yang dibicarakan dalam landasan pengembangan ilmu pengetahuan, yakni landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Objek formal filsafat ilmu merupakan sudut pandang yang ditunjukkan pada bahan dari penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material itu disorot. Selanjutnya, objek material ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam yang meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama, saat kitab suci. Al-Quran sebagai sumber utama dalam kajian manajemen pendidikan Islam. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabbaro atau mengatur, yang banyak terdapat dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilahi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatim mimma ta'udun. Yang berarti dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam 1 hari yang kadarnya atau lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Surat As-Sajdah ayat 5. Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengatur alam atau manajer keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam ini. Namun karena manusia yang diciptakan Allah telah dijadikan sebagai khalifah bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan baik-baiknya, sebagaimana Allah mengatur alam raya ini. Yang kedua, produk akal budi manusia.
Manajemen dalam pendidikan Islam tentu tidak lepas dari tujuan pendidikan Islam. Menurut Haji Atiyah Al-Abrosyi, sebagaimana yang telah dikutip oleh Umar Muhammad At-Taumi Al-Syabani, mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah 1. Pembentukan akhlak yang mulia. 2. Persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat. 3. Menumbuhkan ruh ilmiah pada pelajaran. Yang keempat, siapkan pelajar yang profesional di samping memelihara kerohanian dan keagamaan. 5. Mempersiapkan anak didik untuk mencari rizki dan pemeliharaan segi-segi kemanfaatan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam di atas. Ketiga, alam fisik. Dalam hal ini, Al-Syaibani mengemukakan bahwa prinsip-prinsip yang menjadi pandangan dasar tentang alam raya meliputi dasar pemikiran. 1. Pendidikan dan tingkah laku manusia serta akhlaknya dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan dipengaruhi oleh lingkungan fisik. 2. Lingkungan dan yang termasuk dalam alam raya adalah segala yang diciptakan oleh Allah SWT, baik makhluk hidup maupun benda-benda alam. 3. Setiap wujud memiliki dua aspek, yaitu materi dan roh. Dasar pemikiran ini mengarah falsafah pendidikan Islam, menyusun konsep alam nyata dan alam ghaib, alam materi dan alam ruh, alam dunia dan alam akhirat. Keempat, alam mengalami perubahan sesuai ketentuan pembuat. Alam merupakan sarana yang disediakan bagi manusia untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Selanjutnya, objek formal ilmu pengetahuan manajemen pendidikan Islam. Objek formal adalah sudut pandang, cara memandang, cara mengadakan tinjauan yang dilakukan oleh seorang pemikir dan peneliti terhadap objek material, serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Objek formal suatu ilmu tidak hanya memberi keutuhan suatu ilmu, akan tetapi pada saat yang sama membedakannya dan bidang-bidang lain. Objek formal adalah cara yang digunakan untuk mengetahui ilmu itu sendiri atau perspektif yang digunakan seseorang untuk memahami dan mengetahui objek material. Sifat objek formal adalah empiris. Dalam mengadakan tinjauan terhadap suatu objek material, maka diperlukan adanya objek formal sebagai objek dari metode epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Metode epistemologi adalah metode yang digunakan untuk menggali, menyusun, dan mengembangkan suatu objek. Filsafat sendiri mengartikan epistemologi adalah cabang filsafat yang meneliti asal, struktur, metode-metode, dan kesahihan pengetahuan. Sedangkan kaitannya dengan manajemen pendidikan Islam, objek formal berfungsi sebagai alat filsafat untuk membangun, merumuskan, dan memproses pengetahuan tentang bagaimana manajemen pendidikan Islam dengan baik agar pengelolaan pendidikan Islam berjalan dengan efektif dan efisien. Metode epistemologi pendidikan Islam berusaha membangun, merumuskan, dan memproses pengetahuan tentang pendidikan Islam. Menurut Mujamil Komar, dari perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, dan penalaran sendiri, untuk sementara mendapatkan 5 macam metode yang efektif untuk membangun pengetahuan tentang pendidikan Islam, yaitu yang pertama, metode rasional. Metode rasional adalah metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria kebenaran yang dapat diterima rasio. Menurut metode ini, sesuatu dianggap benar apabila dapat diterima oleh akal, seperti 10 lebih banyak dari 5. Tidak ada orang yang menolak untuk menolak ini berdasarkan penggunaan akal sehatnya, karena secara rasional 10 lebih banyak dari 5. Metode ini dipakai dalam mencapai pengetahuan pendidikan Islam, terutama yang bersifat a priori. Akal memberi penjelasan-penjelasan yang logis terhadap suatu masalah, sedangkan di daerah membuktikan penjelasan itu. Penggunaan akal untuk mencapai pengetahuan termasuk pengetahuan pendidikan Islam mendapat pembenaran agama Islam. Mahfudz Ibawi berani menegaskan bahwa bahasa Al-Quran seluruhnya bersifat filosofis.
Dengan pengertian tidak mudah menemukan, menganalisis, dan menemukan sesuatu yang tersimpan di baik bahasa aslinya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemikiran yang rasional dan logis sebagai media atau alat untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran sebagai cermin dari ajaran Islam. Yang kedua, metode intuitif. Metode intuitif merupakan metode yang khas bagi ilmuwan yang menjadikan tradisi ilmiah barat sebagai landasan berpikir, mengingat metode tersebut tidak diperlukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, di kalangan muslim seolah-olah akan ada kesepakatan untuk menyetujui satu metode yang sah dalam mengembangkan pengetahuan, sehingga mereka telah terbiasa menggunakan metode ini dalam menangkap pengembangan pengetahuan. Muhammad Iqbal menyebut intuitif ini dengan peristilah cinta atau kadang-kadang disebut pengalaman kalbu. Dalam pendidikan Islam, pengetahuan ditetapkan pada posisi yang layak. Pendidikan Islam sekarang menjadikan manusia sebagai objek material, sedangkan objek formalnya adalah kemampuan manusia. Pendidikan Islam secara spesifik terfokus untuk mempelajari kemampuan manusia itu, baik berdasarkan wahyu, pemberdayaan akal, maupun langsung. Di kalangan pemikir selain Islam, intuitif tidak disederajatkan dengan akal maupun indera, tetapi bahkan lebih diistimewakan keduanya. Bagi Al-Ghazali, bahwa al-zawaq atau intuitif lebih tinggi dan lebih dipercaya daripada akal untuk menangkap pengetahuan yang betul-betul diyakini kebenarannya. Sumber pengetahuan tersebut al-nubuwat yang pada nabi-nabi berbentuk wahyu dan pada manusia berbentuk ilham. Sebagai metode epistemologi, intuitif itu bersifat netral, artinya ia bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan berbagai macam pengetahuan. Hakikat intuitif menurut Al-Tawuni bisa bertambah dan berkurang. Bila kita mengamati pengalaman sehari-hari, kita ada perbedaan frekuensi. Intuisi muncul dalam rentang waktu tertentu. Ada kalanya dalam waktu yang berurutan, muncul beberapa kali, tetapi terkadang dalam waktu yang lama juga tidak kunjung tiba. Akal adalah suatu substansi ruhania yang melihat pemahaman yang kita sebut hati atau kalbu, yang merupakan tempat terjadinya intuitif. Penggunaan akal dan intuitif secara integral dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pengembangan metode yang digunakan dalam menggali pengetahuan. Metode interpretasi misalnya, ia diyakini akan tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan metode-metode yang menggunakan akal dan intuitif. Intuitif itu bisa ditatakan untuk memberikan pencerahan, konsentrasi, kontemplasi, dan imajinasi. Kita memiliki tradisi ketiganya dalam mengembangkan atau menyusun konsep pendidikan Islam yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di hadapan kriteria ilmu pengetahuan dan secara normatif di hadapan wahyu. Ketiga, metode dialogis. Metode dialog yang dilakukan di sini adalah upaya pencarian pengetahuan pendidikan Islam yang dilakukan melalui karya tulis yang disajikan dalam percakapan antara dua ahli atau lebih, berdasarkan argumentasi-argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode ini memiliki sandaran teologis yang jelas. Upaya untuk mendapatkan jawaban-jawaban adalah aktivitas yang baik menurut Islam maupun ilmu pengetahuan. Peristiwa sebagai wujud dialog telah dikemukakan dalam Al-Quran. Pendidikan Islam perlu didialogkan dengan nalar kita untuk memperoleh jawaban-jawaban yang signifikan dalam mengembangkan pendidikan Islam tersebut. Nalar itu akan memiliki daya analisis yang tajam manakala menghadapi tantangan-tantangan. Ilmu pendidikan Islam harus bertumpu pada gagasan-gagasan yang dialogis dengan pengalaman empiris yang terdiri atas fakta atau informasi untuk dialog menjadi teori yang valid, yang menjadi tempat berpijakan suatu pengetahuan ilmiah. Untuk menerapkan metode ini dapat disiapkan wadahnya dengan beberapa cara, misalnya dengan menetapkan pasangan dialog, membentuk dialog forum, mempertemukan dua forum dialog, maupun dengan mengundang pakar-pakar pendidikan Islam apabila difungsikan secara maksimal.
Wadah-wadah dialog itu hanya berbeda skalanya saja, sedangkan misi dan fungsionalitas relatif sama. Semuanya sebagai wadah untuk menggali pengetahuan pendidikan Islam dari Al-Quran, hadis, dan praktik-praktik pendidikan Islam. Kemudian dirumuskan dalam teori-teori ilmiah tentang pendidikan Islam. Metode dialogis dalam epistemologi pendidikan Islam ini bisa mengambil bermacam-macam objek. Ketentuan wahyu, baik yang terdapat pada Al-Quran maupun hadis yang disebut dengan konsep-konsep normatif. Pendapat para pakar pendidikan Islam baik pada masa lalu maupun sekarang yang disebut konsep teoritis, dan pengamatan terhadap pengalaman-pengalaman pelaksanaan pendidikan bagi kaum muslim baik dahulu maupun sekarang yang bisa disebut konsep-konsep empiris. Semua objek itu ada dalam bingkai keislaman karena Islam terbagi menjadi dua, yaitu Islam dalam arti wahyu dan Islam dalam arti budaya. Islam wahyu berupa Al-Quran dan hadis, sedangkan Islam budaya berupa pemikiran, pengalaman, maupun tradisi umat Islam. Keempat, metode komparatif. Metode komparatif adalah metode memperoleh atau dalam hal ini pengetahuan pendidikan Islam baik sesama pendidikan Islam maupun pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Metode ini dicapai untuk mencari keunggulan maupun memadukan pengertian atau pemahaman agar dapat diperoleh ketegasan maksud dari permasalahan pendidikan. Maka metode perbandingan ini masih bisa dibedakan dengan pendidikan perbandingan. Metode komparatif sebagai salah satu metode epistemologi pendidikan Islam, objek yang beragam untuk diperbandingkan yaitu meliputi perbandingan sesama ayat Al-Quran tentang pendidikan, antara ayat-ayat pendidikan dengan hadis-hadis pendidikan, antara sesama hadis pendidikan, antara sesama teori dan pemikir pendidikan, antara sesama teori dari pendidikan Islam dan non-Islam, pakar antara sesama lembaga pendidikan Islam. Yang terakhir adalah metode kritik. Metode kritik sebagai usaha untuk menggali pengetahuan tentang pendidikan Islam dengan cara mengkoreksi kelemahan-kelemahan suatu konsep atau aplikasi pendidikan, kemudian menawarkan solusi sebagai alternatif pemecahannya. Jadi intinya bukan karena adanya kebencian, melainkan karena adanya kejanggalan-kejanggalan atau kelemahan-kelemahan yang harus diluruskan. Sebenarnya kritik adalah metode kita yang sudah ada sejak dulu dari ilmu kalam, fikih, sejarah Islam maupun hadis. Namun sekarang jarang sekali kalangan muslim yang berpijak pada metode kritik ketika mengungkapkan gagasan-gagasannya. Salah satu pemikir muslim yang karya-karyanya bernuansa kritik adalah Muhammad Arqon. Beliau mengkritik bangunan epistemologi keilmuan agama Islam. Sebenarnya kritik itu berkonotasi dalam makna upaya membangun, tidak seperti yang kita pahami selama ini bahwa kritik adalah muncul. Dan itu berakibat umat muslim merasa tidak suka terhadap kritik. Dengan menggunakan metode kritik, dapat mengkritik teori barat yang tidak sepaham dengan nas-nas wahyu yang berkaitan dengan pendidikan Islam. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.